La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bahwa sampai dengan hari ini Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan yang tidak mungkin kita menyebutnya satu persatu. Maka jamaah sudah katakan, jika kita ingin menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ini juga menunjukkan bahwa ketika misalnya kita dalam kondisi terpuruk sekalipun, sesungguhnya nikmat Allah itu tetap lebih besar daripada ujian yang kita terima. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga terlimpah kepada kita semua umatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema memudahkan urusan orang lain ini merupakan satu tema penting dalam kehidupan kita beragama. Ya. Bahwa keimanan kita itu tidaklah cukup hanya sifatnya retorika, tidaklah cukup hanya sifatnya klaim sepihak diri kita, tapi keimanan kita harus ditunjukkan dalam sikap, dalam perbuatan, sehingga kita bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Maka kata Rasul, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Para ulama menafsirkan hadis ini, alal aqal ma la yadurru ghairahum, minimal kalau kita gak bisa bermanfaat, minimal tidak menjadi gangguan orang lain, tidak membuat orang lain susah. Ini memanfaat enggak, nyusahin orang mulu. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam, bagaimana kita berbuat baik, manfaat, dan memudahkan orang lain. Ya, apalagi di birokrasi kita, ya bapak-bapak sekalian, dulu ada pameo. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam, taisir, memudahkan. Ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dulu dari Atha bin Yasar itu pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Amr. Kata beliau, beritahulah kepadaku mengenai sifat Rasulullah seperti yang ada dalam Taurat. Maka kemudian Ibnu Amr itu berkata,
sifat beliau dalam Taurat itu seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubashshiraw wa nazira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan, sebagai saksi, menjadi bukti bahwa Nabi itu adalah rahmah yang kehidupannya memudahkan orang lain, menjadi penyebar kasih sayang, bukan kebencian, kerahmatan. Maka jamaah, kalau kita mendasarkan hidup kita didasarkan pada rahmah, kasih sayang, yang lahir adalah sifat ramah. Sebaliknya, kalau kita jauh dari sifat rahmah, maka akan melahirkan sifat marah. Sehingga Nabi katakan, la taghdab, jangan kau marah. Itu hadisnya pendek, Pak. La taghdab, jangan kau marah. Jadi ternyata kemarahan itu adalah merupakan bentuk kebodohan kita. Ya. Kemarahan itu merupakan bentuk ketidaktahuan kita. Nah, dan marah itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang ada menambah masalah. Hubungan jadi retak, silaturahim jadi terputus, tidak ada lagi solidaritas. Wa mubasyiran, memberikan kabar gembira. Jadi Nabi ini memberikan kabar gembira. Dan kemudahan itu adalah merupakan bagian dari kabar gembira. Kita tidak mungkin memiliki kegembiraan jika semuanya dipersulit. Ajaran agama itu menggembirakan kita, maka dakwah juga harus menggembirakan kita. Dalam rangka menggembirakan dakwah, maka para ulama itu memiliki beberapa kreativitas dakwah. Kreativitas dakwah. Sehingga dengan kreativitas yang diciptakan akan menggembirakan jamaah yang ikut ngaji tersebut. Jamaah ini kan harus digembirakan ya Pak, oleh pengurus masjid, oleh ustadznya. Jangan sampai di tempat kerja mendapat tekanan, pulang ada banyak tuntutan, di masjid juga ditakut-takuti. Ya. Maka tidak ada kegembiraan. Wa nazira, sebagai pemberi peringatan. Kenapa kita harus diberi peringatan? Karena hidup kita ini punya hawa nafsu, Pak. Ada hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu mengajak kita pada hal-hal yang negatif, mengajak kita kepada hal-hal yang sifatnya maksiat, melawan Allah. Ya, maka diberilah peringatan di samping kegembiraan. Misalnya kita dilarang melaksanakan riba, melakukan riba. Kita dilarang tajassus. Kita dilarang gibah. Kita dilarang hasud. Karena
Sifat orang itu ada sifat-sifat seperti itu. Maka kemudian kalau tidak diberi peringatan, bisa jadi tuh kita kemudian terjebak pada adu domba, menghasut, dendam, dan seterusnya. Maksiat. Dan semuanya itu didasarkan pada nilai tauhid. Ya, nilai keimanan gitu. Kita melakukan apapun dengan nilai keimanan. Ketika Bapak tidak menerima yang sifatnya perbuatan maksiat, misalnya ada orang yang nyogok, nyuap, Bapak hindari itu, maka yakinlah Allah mencatat, Allah memberikan pahala, dan Allah akan memberikan ganti serta apresiasi yang lebih besar dari keberanian kita dalam menolak maksiat. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau dasarnya bukan teologis, bukan keimanan, itu tidak akan pernah istiqomah. Yang membuat kita istiqomah adalah karena kita beriman kepada Allah. Dan iman itu harus dicas terus. Di antaranya dengan melalui ibadah-ibadah kita, baca Quran kita, termasuk taklim kita. Taklim itu adalah salah satu instrumen charging kita. Jadi kita mengecas apa-apa yang kita lakukan hari ini, sehingga keimanan kita menjadi baik. Dan keimanan kita itu adalah dalam rangka menegakkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka dalam rangka menegakkan ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah memberikan kita agar apa? Agar kita memberikan sifat-sifat yang baik, dan kebaikan itu didasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, gini gampangnya, kalau kita melakukan sesuatu itu, Allah pasti lihat gak? Pasti. Allah pasti membalas gitu? Pasti. Ayatnya kan jelas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa saja yang melakukan kebaikan, maka Allah akan memperlihatkannya, mencatatnya, membalasnya. Tapi sebaliknya, siapapun yang melakukan kejahatan sekecil apapun, maka Allah akan mencatatnya, membalasnya. Maka kita orang beriman ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu tidak boleh mengecilkan kebaikan maupun keburukan. Ini mah dosa kecil, nggak apa-apa, nggak boleh. Karena nanti akan menjadi mentalitas, menjadi kebiasaan. Ya. Maka dalam rangka itulah kemudian Muawiyah pernah berkata bahwa saya mendengar perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, innaka idza taba'ta raibah fin nas afsadtahum. Kalau kamu punya prasangka kepada manusia, maka itu akan merusak mereka. Nah, bagian kita apa? Husnudzon. Sehingga dengan husnudzon ini kita akan memudahkan orang lain.
Tapi Ustadz, bagaimana itu kalau terlalu husnuzon, nanti orang melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik kepada kita. Nah, husnuzon itu tidak berarti bersikap sembrono, Pak. Ya. Sikap sembrono tanpa kewaspadaan, tidak seperti itu. Apalagi orang yang baru dikenal, ya. Orang yang baru kita tahu, maka kewaspadaan tetap. Tetapi jangan kemudian membuat kita itu berburuk sangka kepada dia. Wah, ini pasti penjahat. Nah, kalau sudah ada judgement seperti itu kan, itu namanya buruk sangka. Dan orang berburuk sangka itu afsad tahun, kata Rasul, maka akan merusak hubungan mereka. Nah, maka kemudian kata Muawiyah, fa inni la attabi'ir raibah fihim fa afsadahum. Maka setelah itu saya tidak mengikuti prasangka saya. Karena apa? Fa afsaduhum, saya akan merusak hubungan mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena dengan prasangka itu akhirnya kita juga bisa menyulitkan orang. Ya. Padahal prinsip dalam Islam itu adalah memudahkan atau taisir. Prinsip kemudahan ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satunya Al-Baqarah 185 yang terkait dengan berpuasa. Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Walaupun ayat ini berkaitan tentang berpuasa, tetapi prinsip utama dalam ajaran Islam adalah bagaimana memudahkan. Allah saja memudahkan kita. Ya. Ibadah puasa, kita diwajibkan berpuasa. Tapi kalau lagi sakit, boleh nggak puasa. Dalam perjalanan, boleh nggak puasa. Kan gitu. Ketika tidak mampu, karena sakit yang sudah menua dan menahun, boleh tidak berpuasa. Walaupun kemudian ada konsekuensinya. Tapi semua itu bagi yang mampu, termasuk konsekuensi. Kan pernah ada satu riwayat, Pak, ya, yang seseorang berhubungan suami istri di bulan Ramadan pada siang hari. Kemudian dia mengadu kepada Rasul, celaka ya Rasul, kenapa? Saya batal puasa saya. Kenapa batal? Saya hubungan dengan istri saya di siang hari. Oh, kalau begitu kamu bebaskan budak. Ya Rasul, saya nggak punya budak. Kalau gitu kamu kasih makan 60 orang fakir miskin. Ya Rasul, saya ini di kampung saya yang paling miskin. Ya kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Duh Rasul, sebulan aja saya jebol. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Jadi ini orang udah miskin, ya kan? Tidak kuat puasa, nggak punya budak, melanggar. Tapi apa kata Rasul? Ya sudah, kalau kamu orang yang paling miskin, kamu bawa nih gandum atau beras kalau sekarang. Malah dikasih beras, Pak. Itulah ajaran Islam, memudahkan. Sholat pun demikian. Sholat itu harus berdiri tegak. Tapi kalau orang itu nggak bisa berdiri karena sesuatu dan lain hal, sakit dan lain sebagainya, maka boleh sambil duduk. Ya. Sholat di pesawat boleh sambil duduk, nggak harus berdiri, kan gitu.
Sholat itu harus menghadap kiblat bagi yang bisa. Bagi yang nggak bisa, boleh tidak menghadap kiblat. Nah, ini kan prinsip-prinsip kemudahan. Artinya, Allah dalam syariatnya memberikan kemudahan kepada kita. Nah, apalagi kemudian kita kepada sesama kita. Sholat harus 4 rakaat, ada waktunya. Tapi dalam perjalanan kita boleh mengqashar sholat. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Karena dalam perjalanan ini suka repot, maka Allah juga memberi kemudahan lagi. Apa itu? Di samping mengqashar juga menjamak. Ya, sholatnya di waktu zuhur, 2 rakaat salam. Kemudian langsung asar, 2 rakaat salam lagi. Sehingga ia melakukan perjalanan habis zuhur, nanti istirahatnya menjelang maghrib. Maghrib pun bisa dijamak juga dengan isya. Isyanya bisa diqashar menjadi 2 rakaat. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah prinsip-prinsip kemudahan. Jadi agama itu mudah, yang nggak boleh dimudah-mudahkan. Ya, itu yang tidak boleh. Tapi agama itu mudah didasarkan prinsip yang benar, itulah hakikat dari agama. Agama tidak menyulitkan kita. Apalah lagi kita, kenapa harus menyulitkan orang? Apalagi kalau kita kerja sebagai pelayan masyarakat, ASN, di birokrasi. Maka prinsip memudahkan dengan tetap mengikuti aturan itu adalah prinsip yang diutamakan. Bukan juga kemudian mengabaikan aturan, Pak. Wah, kata Ustadz, prinsip memudahkan adalah kalau syaratnya kurang nggak apa-apa. Ya nggak boleh juga. Kalau syarat yang sudah ditetapkan, yang ditentukan, ya, itu ya harus diikuti. Jadi syarat dan ketentuan berlaku kalau zaman sekarang gitu ya. Mudah tapi ada syarat dan ketentuan dan itu harus diberlakukan. Tidak boleh karena prinsip kemudahan kemudian syarat dan ketentuan diabaikan. Seperti tadi misalnya, sholat boleh diringkas jadi 2 rakaat. Padahal kita nggak kemana-mana. Kan boleh sholat diringkas. Belum kita di Pamulang doang. Sholatnya diringkas jadi 2 rakaat. Udah gitu dikumpulin. Udah gitu ngumpulinnya bukan cuma zuhur asar, tapi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saking pengen katanya akan agama mudah. Nggak bisa begitu. Ada aturannya. Ya. Nah kemudian dalam Al-Baqarah 280, prinsip kemudahan itu misalnya Allah kaitkan dengan utang piutang. Kata Allah, wa in kana dzu usrah, kalau orang yang punya hutang itu dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, maka tunggu sampai dengan ia lapang. Ya. Wa in tasaddaqu, kalau kamu sedekah dibebaskan utangnya, khairul lakum, itu pasti lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip kemudahan itu tidak hanya hubungan vertikal dengan Allah, tapi Allah juga gambarkan hubungan secara horizontal dengan sesama kita. Tapi ayat ini bagi orang yang punya piutang ya Pak. Bagi orang yang punya utang, wah, ayatnya lain lagi. Ya kan? Orang yang punya utang itu, orang mati syahid pun tidak bisa masuk surga karena hutangnya. Kan gitu. Jadi
Ayat dan hadis itu di dalam Al-Quran maupun hadis memberikan petunjuk kepada manusia sesuai dengan kondisinya. Ya. Jangan kita dalam posisi orang yang berhutang pakai ayatnya ini, kita datang tuh kepada si orang yang punya piutang. Nih, Allah berfirman dalam Al-Baqarah 280, kalau dalam kesulitan orang yang berhutang, maka tunggu sampai dalam keadaan mudah. Terus kalau kamu sedekahkan, itu adalah bagus untukmu. Nah, itu ayat bukan untuk orang yang punya hutang. Sama kayak orang bertamu, Pak. Hadisnya, orang bertamu itu adalah bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamumu. Hadis ini bukan untuk tamu, tapi untuk tuan rumah. Hadis untuk tamu apa? Ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti jenazah. Coba jenazah Bapak taruh dimanapun gak bakal protes. Betul? Bapak taruh di toilet, protesnya tuh jenazah? Enggak. Ya, enggak bakal protes, diem aja. Ikut aja. Nah, begitulah tamu. Jadi jangan banyak protes kalau kita bertamu. Namanya bertamu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi Al-Baqarah 280 ini walaupun terkait dengan hutang piutang, tetapi pesannya adalah ketika seseorang mengalami kesulitan, maka sebaiknya tidak dibebani, tidak diberikan beban lebih. Orang yang sulit itu harus dimudahkan. Orang mengalami kesulitan, jangan kemudian kita timpa pula dengan kesulitan-kesulitan yang lain. Gitu. Ya. Ini prinsip ajaran Islam adalah bagaimana kita memudahkan orang lain. Sehingga akhirnya apa? Yang terjadi adalah tentu saja kehidupan yang saling welas asih, ya, saling menyayangi, kehidupan yang penuh dengan rahmah, sehingga ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu benar-benar dapat diwujudkan. Nah, dalam rangka memudahkan orang lain, urusan manusia, Allah juga memberikan perintah kepada kita dalam Al-Maidah ayat 2 untuk apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini kan ada syarat dan ketentuan, Pak. Kita diperintahkan tolong menolong. Tapi tolong menolong itu dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan tolong menolong asal kita tolong menolong. Karena ada sifat-sifat asobiah. Apa asobiah itu? Fanatisme kelompok. Atau dalam bahasa teori-teori sosiologi dan antropologi itu primordialisme. Ya. Itu ada. Orang Jawa lebih loyal dengan sesama orang Jawa. Orang Sunda lebih loyal dengan sesama orang Sunda. Tapi tolong menolong tidak didasarkan pada itu. Tolong menolong didasarkan pada kebaikan dan ketakwaan. Walaupun satu suku, satu perumahan, satu komplek, satu keturunan bahkan, jika keliru maka jangan kemudian ditolong. Ya, tidak ditolong dalam arti dibantu melakukan niat jahatnya. Tapi memang harus ditolong orang begini. Bagaimana cara nolongnya? Cara nolongnya adalah dengan memberikan
kesadaran, ya, dinasehati. Jadi menolong orang yang sedang dalam kesalahan, kejahatan, kemaksiatan, itu bukan kita mengikuti perbuatannya, tetapi menasehatinya supaya ia kembali kepada ajaran yang benar. Nah, maka kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kalau perbuatan itu berbentuknya dosa, ya jangan ditolong. Dalam permusuhan, ya jangan ditolong, walaupun mungkin saudara kita, walaupun dia adalah orang tua kita, walaupun dia adalah tetangga kita, jangan ditolong. Kalau perbuatannya perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi yang ditolong adalah perbuatan takwa dan kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, memudahkan orang lain itu diantaranya juga adalah dengan membantu orang yang menjadi tanggungan kita. Kata Allah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah itu akan bersama, pertolongan Allah itu akan bersama seseorang yang senantiasa menolong saudaranya. Tapi tadi ya Pak, pertolongannya itu adalah pertolongan dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan hanya sekedar menolong. Jadi ketika kita membantu orang lain, memudahkan orang lain, menolong orang lain, maka pertolongan Allah itu juga akan senantiasa bersama kita. Ya. Jadi jangan kita berpikir gini Pak, saya sudah nolong dia tapi dia nggak pengertian. Jangan Pak, jangan ya Bu. Kenapa? Karena pertolongan yang kita berikan kepada orang yang sekalipun dia tidak pengertian kepada kita, itu tetap Allah akan membalas dengan cara apa? Allah memberikan pertolongan kepada kita. Jadi kita itu menolong orang lain bukan karena mengharapkan balasan, bukan juga karena supaya mendapatkan apresiasi dari masyarakat, bukan. Tapi kita menolong orang lain karena kita berharap mendapat balasan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dikatakan oleh Rasul dalam hadis sahih riwayat Muslim, wallahu fi aunil 'abdi, bahwa Allah itu senantiasa dalam pertolongan atau memberikan pertolongan seorang hamba, maka nal 'abdu fi auni akhi, sepanjang hamba itu senantiasa menolong saudara-saudaranya, menolong sesamanya. Nah, kan enak Pak kalau seperti ini. Kalau kita dasarnya tauhid, ketika menolong itu kita nggak pamrih, kita juga tidak berharap balasan. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan balasan dari orang yang telah kita tolong. Bisa jadi Pak, ketika kita menolong orang, jangankan membalas, ngucapin terima kasih aja enggak. Ya, misalnya ada orang nanya alamat ke Bapak, Pak mohon maaf, kalau saya mau ke arah Bogor, lewatnya mana Pak ya? Kanan kiri. Nah, Bapak tunjukin tuh. Terus udah begitu dia jalan aja, nggak usah sakit hati Pak. Kenapa? Karena Allah mencatat amal Bapak. Dan Allah akan memberikan balasan kepada Bapak dalam pertolongan dan kemudahan yang lain. Karena Bapak sudah memudahkan orang lain. Nah ini kalau dasarnya keimanan, hidup ini lega, gitu. Tenang hidupnya. Tapi kalau dasarnya cuma hubungan atau interaksi sesama manusia, dasarnya nilai-nilai materi,
maka kita akan sakit hati terus. Karena tidak semua orang itu bisa menempatkan kebaikan orang lain sebagaimana mestinya. Ada banyak orang ketika mendapatkan kebaikan, justru ia tidak memiliki perasaan, jangankan untuk membalas, bahkan mengucapkan terima kasih pun tidak. Gitu ya. Mungkin pernah Bapak dulu bertetangga, tetangganya susah, Bapak nolong dia, kemudian dia maju, dagangannya bagus, bahkan majunya lebih dari kita. Setelah maju, dia nggak kenal kita lagi. Kita nggak perlu sakit hati, Pak. Kenapa? Karena perbuatan kita menolong tetangga kita dulu, yang ketika dia susah, tidak dicatat dan dibalas, dan pasti dibalas. Ini ujian